Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif, CGP Angkatan 6, SMA Negeri 1 Bantar, Kabupaten Batang. Untuk kali ini, saya akan menyajikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Aksi budaya positif yang akan saya sampaikan adalah tentang pembelajaran berbasis riset. Kemajuan teknologi yang semakin pesat selain memberikan dampak positif juga memberikan banyak dampak negatif. Salah satunya adalah budaya luar yang sering diadopsi oleh murid tanpa filter. Hal ini menyebabkan penurunan karakter anak. Salah satunya cara mengatasinya adalah dengan menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah. Salah satu budaya positif yang akan saya perkenalkan adalah pembelajaran berbasis riset yang membantu siswa untuk kritis, inovatif menghadapi tantangan zaman. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, lingkungan masyarakat, dan tentunya rekan murid itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif tersebut, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan karakter dalam profil pelajar Pancasila. Rencana aksi nyata yang akan saya lakukan yaitu melaksanakan pembelajaran berbasis riset melalui tugas proyek. Selain itu, saya melakukan pengembiasan kepada rekan sejawat di SMA Negeri 1 Bandar secara langsung, kemudian bersama-sama menerapkan budaya positif tersebut di pembelajaran sesuai karakteristik mata pelajaran masing-masing. Tujuannya adalah menumbuhkan karakter-karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan-pembiasaan baik, memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan pembelajaran berbasis riset dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan tolok ukurnya adalah murid dapat melaksanakan pembelajaran berbasis riset dengan penuh kesadaran terwujudnya pembiasaan-pembiasaan baik melalui pembelajaran berbasis riset, melalui prosedur ilmiah sehingga mencerminkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berbasis riset membentuk murid memiliki sikap kritis, kolaboratif, dan bertanggung jawab. Selain itu, timbul rasa kepercayaan diri karena dapat melaksanakan tugas proyek dengan baik. Kegiatan pengibasan kepada rekan sejawat membuat sesama guru lebih memahami pentingnya budaya positif dan bersama-sama menumbuhkan budaya positif yang lain di sekolah. Pada setiap materi yang akan saya sampaikan, saya akan menerapkan pembelajaran berbasis riset untuk melatih murid supaya memiliki karakter kritis, kolaboratif, ilmiah, dan bertanggung jawab. Selain itu, saya berusaha dalam pembelajaran berada pada posisi manajer setiap kali menghadapi sebuah permasalahan. Pembelajaran berbasis riset merupakan pembelajaran yang mengimplementasikan prosedur ilmiah melalui pengamatan, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, merancang penelitian, melakukan eksperimen, mengolah data, dan menarik kesimpulan. Anak berlatih dengan tugas proyek dengan judul yang mereka tentukan sendiri, membuat riset mereka sendiri dengan model problem based learning. Dengan pembelajaran berbasis riset, anak berlatih untuk kritis, kolaboratif, dan bertanggung jawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh kok lemes sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pindah malih di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua Bapak Ibu. Kami dari CGP Angkatan 6 SMA Negeri 1 Bandar memohon waktu Bapak Ibu, mengganggu Bapak Ibu mungkin yang di jam pertama pangapunten dengan kata. Terima kasih banyak Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu berkenan. Pada kesempatan kali ini kami bertiga mempunyai sebuah tugas kaitannya dengan diseminasi aksi nyata di modul 1.4 yang memang harus segera kami realisasikan mengatasi. Jadi Bapak Ibu, nanti ini kami diberi waktu oleh sekolah sekitar kurang lebih 50 menit. Dan ini kami ada 3 penyaji nanti. Yang pertama Bapak Muhammad Arif SPD MPD yang akan membawakan tema yaitu budaya positif SMA Negeri 1 Bandar. Nanti yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Muhammad Arif. Kemudian yang kedua oleh Ibu Gendep Suherni, kemudian yang ketiga oleh saya sendiri. Namun sebelum itu, mari kita buka acara diseminasi pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah nanti paparan dari kami, nanti ada waktu sedikit Bapak Ibu untuk kami minta masukan, saran, kritik, dan monggo untuk berbagi bersama-sama. Terima kasih. Kemudian langsung saja monggo Pak Arif untuk bisa menyampaikan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan tata usaha yang hadir pada ruangan ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan hari ini masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Kita diperkenankan berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, yang kedua tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rumiati selaku pembawa acara. Hari ini kami dari tim CGP 3 orang, saya, Bu Rumi dan Bu Genep, minta waktu ke pakar kurikulum terkait dengan kegiatan kami. Memang kegiatan ini yang pertama memenuhi tugas kami selaku CGP dalam rangkaian modul 1. Cuma memang dalam kegiatan CGP ini di format belajar, implementasi, kemudian aksi nyata begitu. Jadi ini harapannya belajar kemudian langsung diimplementasikan dalam bentuk aksi nyata. Harapannya seperti itu. Nah, kami berharap nanti apa yang kami sudah lakukan, apa yang nanti kami tawarkan ini bisa menjadi bahan, minimal bisa menjadi bahan bagi pengambil kebijakan di manajemen. Mudah-mudahan ini nanti bisa diadopsi. Karena sebagian nanti yang memang kami sampaikan ini sebenarnya sudah berjalan Bapak Ibu. Artinya temanya adalah budaya positif. Banyak sekali budaya positif di SMA Bandar ini yang sebenarnya bisa diangkat menjadi sebuah budaya
budaya sekolah. Kalau dalam konsepnya budaya organisasi, lebih kecil lagi dari budaya sekolah. Dan ini nanti kalau memang dikonsep dengan baik, ini bisa menjadi sesuatu bagi murid, bagi peserta didik ke depannya begitu. Nah Bapak Ibu, saya mulai saja. Sedikit sebelum nanti kami menyampaikan tentang budaya positif, kami singgung sedikit apa yang sudah kami peroleh di modul atau di pembelajaran di pendidikan guru penggerak. Jadi kami bertiga kebetulan yang lolos di tahap ke-6 ini sudah sampai ke modul 1 selesai. Nanti mudah-mudahan nanti untuk angkatan berikutnya biasanya ada beberapa yang mendaftar lagi, mudah-mudahan nanti bisa lolos sehingga semakin banyak guru-guru yang berkesempatan mengikuti pendidikan guru penggerak ini semakin banyak berkolaborasi, harapannya nanti banyak sumbangsi positif yang bisa diberikan ke sekolah, harapannya demikian. Sehingga nanti di akhir Pak Dedi kami minta mungkin di akhir nanti sekitar bulan Maret atau Februari kalau boleh, nanti setelah kami menyelesaikan pendidikan guru penggerak, kami juga minta waktu mungkin lebih banyak untuk bisa mendesimasikan apa yang kami peroleh, dan harapannya nanti bisa bisa diadopsi konsep-konsep atau hal-hal yang baik yang kami peroleh begitu. Bapak Ibu, kami mulai sedikit ini karena waktunya sangat singkat, hanya kurang lebih 1 jam. Misalkan nanti molor ya 1,5 jam, tidak apa-apa gitu ya. Ya. Kalau di Pekalongan itu yang konten cuma 1 walimah, 5 berkat itu undangan jam 7, jam setengah 7 sudah datang Pak kalau di Pekalongan. Kalau di Bandar ya kalau rapat terlambat 1 jam itu sudah bagus. Ya, saya pernah rapat di kecamatan undangan jam 9 mulai jam setengah 12. Bapak Ibu, di implementasi kurikulum Merdeka memang konsep pendidikannya mengadopsi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini kami kutip saja bahwa pendidikan menurut KHD itu adalah menuntun kodrat Bapak Ibu. Menuntun kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu pasti sudah paham bahwa murid yang ada di kelas yang kita ajar, 36 siswa yang duduk di kursinya masing-masing itu adalah pribadi yang unik gitu. Mereka punya karakteristik sendiri yang ada sejak mereka lahir begitu. Kemudian mereka dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang pasti berbeda, kemudian tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat yang berbeda, maka mereka menjadi pribadi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ini yang harus kita pahami betul. Kalau bahasanya Pak Wasro dulu saya masih ingat betul. Kita boleh mengajar klasikal tetapi nuansanya harus individual. Kalau bahasa IKM sekarang, setiap pribadi peserta didik adalah unik, sehingga mereka harus diperlakukan secara unik sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian yang kedua, bahwa setiap anak ini mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman Bapak Ibu. Ini 2 hal yang harus kita pahami betul, bahwa anak itu nanti akan berada pada posisi atau sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kodrat alam tadi yang sudah saya singgung, bahwa anak itu dibesarkan dari lingkungan yang berbeda. Mereka akan mendapatkan pengalaman belajar yang pasti berbeda Bapak Ibu. Nah kemudian kodrat zaman itu juga penting Bapak Ibu. Ini yang kadang saya juga banyak belajar betul. Belajar yang bagaimana? Artinya begini, bahwa terkadang realitanya begini Bapak Ibu. Nah, kadang kita sering guyon di sini. Oh, guru zaman kolonial mengajar murid milenial, ya, memang harus begitu Bapak Ibu. Artinya walaupun kita mendapatkan pendidikan terlebih dahulu, tetapi apa yang kita peroleh ini harus kita sesuaikan betul, karena mereka nanti akan berada pada zaman yang berbeda. Kita yang harus menyesuaikan Bapak Ibu. Terkait dengan IT dulu, bagaimana kita harus berdarah-darah, harus menyesuaikan. Memang seperti kondisinya seperti itu.
Dan ini harus kita sadari bahwa ini akan penting begitu. Dan beberapa hal berubah begitu. Beberapa hal itu harus berubah untuk kepentingan anak, untuk keberpihakan kepada anak Bapak Ibu. Ya walaupun mungkin tidak nyaman, berubah itu tidak nyaman. Tetapi memang karena kita sudah menjadi seorang pendidik, maka mau tidak mau kita harus bisa seperti itu. Tapi luar biasa dulu ketika belajar 365, bagaimana susahnya kita, ya, tatih-tatih akhirnya ya semua memakai. Ya susahnya seperti apa. Nah itu penting. Mungkin bagi kita nggak terlalu penting Bapak Ibu, tapi bagi mereka nanti akan penting. Sehingga pembelajaran yang kita lakukan itu harus berpihak kepada murid sesuai dengan kondisi mereka di masa yang akan datang. Gitu. Secara psikologi juga begitu Bapak Ibu. Mungkin menurut kita, ya kita berpatokan sesuai norma yang kita terima pada waktu itu atau ukuran norma kita. Tetapi norma pada saat ini kadang sudah bergeser, itu yang harus kita sadari. Contohnya apa Bapak Ibu? Contoh kecil begini, contoh kecil. Saya mengamati di kelas 10 ini memang berbeda. Anak sekarang itu sangat berbeda. Contoh misalkan, ketika ngajar pasti sering Bapak Ibu yang sering kita HP itu pasti akan sadar betul. Kadang saya dulu juga melakukan itu. Kadang anak itu nggak berasa begini, kita masih ngajar, tiba-tiba mereka tanpa mereka sadari itu, mungkin karena deringnya berbunyi pelan begitu, kemudian mereka buka HP, kemudian nonton itu seperti tidak bersalah begitu. Ya. Atau misalkan melakukan sesuatu yang menurut kita nggak pas gitu, tapi mereka melakukan itu seperti tidak bersalah. Nah, ini yang agak berbeda Bapak Ibu, sehingga kita tidak boleh langsung menjustifikasi bahwa yang anak lakukan itu salah gitu, tidak pas. Sehingga nanti ujung-ujungnya kita menghukum gitu. Nah, ini memang agak berbeda, sehingga nanti kita memperlakukannya juga harus berbeda. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, sedikit yang akan saya sampaikan tentang peran guru. Di sini peran guru penggerak, sebenarnya ini peran guru secara umum Bapak Ibu. Artinya kita ini sebagai pendidik juga sesuatu yang unik. Masing-masing kita ini juga unik, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ini yang harus kita ungkap. Makanya dalam paradigma pendidikan sekarang ini berbagi praktik baik Bapak Ibu. Jadi berbagi praktik baik itu artinya Bu Genep itu pasti punya banyak kelebihan, kekurangan wajar. Ya, Bu Rumi juga begitu. Khusus Pak Minto, ya, kemudian Pak Agus juga begitu. Pasti guru kita punya kelebihan. Nah ini yang harus kita bagi kepada guru yang lain. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa peran guru itu adalah pemimpin pembelajaran. Ini Bapak Ibu pasti sudah tahu, ini hanya mengingatkan diri saya pribadi saja. Pemimpin pembelajaran itu maksudnya apa? Bahwa kita sesuai dengan trilogi KHD, ya, kita harus bisa menjadi teladan, kemudian menjadi penyemangat, dan juga menjadi pendorong atau provokator yang baik Bapak Ibu. Kemudian coach bagi guru lain, pelatih. Bapak Ibu punya kelebihan yang lain, misalkan Pak Dedi, Pak Tri, atau mungkin guru yang lain punya kelebihan di bidang IT, berbagi dengan yang lain. Misalkan Pak Agus, Pak Masro punya kompetensi metode yang bagus dalam mengajar, nah, maka ini harus dibagi dengan yang lain. Kemudian pendorong kolaboratif. Pendorong kolaboratif ini artinya sesama guru harus bisa berkolaborasi. Kalau tidak, apa yang kita citakan termasuk kita pernah membahas tentang bagaimana sebuah tugas itu bisa dikoreksi oleh beberapa mapel. Ini kalau kita nggak berkolaborasi, itu akan susah gitu. Dan ini harus kita coba lewat komunitas praktisi nanti yang terakhir ini. Kemudian yang kedua adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Kita harus bisa memotivasi murid supaya mereka juga bisa menjadi pemimpin di komunitasnya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah penggerak komunitas praktisi. Ini yang penting saya sampaikan Bapak Ibu. Kita punya MGMP sekolah, tetapi kita harus jujur bahwa MGMP di sekolah ini mati segan hidup tak mau begitu. Padahal ini dalam implementasi kurikulum Merdeka ini menjadi ujung tombak untuk membentuk profesionalisme guru. Nah, caranya bagaimana? Ya, ini harus dimaksimalkan. Yang sudah misalkan ini di SMA Watu Tunggal ini sudah mulai digagas. SMA Watu Tunggal itu setiap hari Jumat setelah
Jumatan itu guru-guru berkumpul, jadwal rumpulnya masing-masing, kemudian berdiskusi untuk membahas terkait dengan kegiatan pembelajaran. Membahasnya ini Bapak Ibu tidak yang lain ya, tidak membahas mobilnya mau diganti apa, tanahnya ini ditanami apa, ini tidak begitu ya. Kita harus bergeser ke yang lain, gitu, kegiatan terkait dengan kegiatan pembelajaran. Gitu. Ini nanti mungkin Pak Dedi, ini Pak Wono Tugas sudah ada Pak. Komunitas praktisi itu penting membahas tentang bagaimana memecahkan. Ya walaupun secara tidak langsung saya yakin Bapak Ibu ketika istirahat membahas oh ini si A ini gini-gini, si B ini, tapi dalam sebuah forum ini saya kira nanti lebih baik. Nah kemudian nilai guru, ya, nilai guru ini yang pertama harus berpihak pada murid Bapak Ibu, kemudian kolaboratif, mandiri, inovatif, dan reflektif. Saya kira ini sudah Bapak Ibu lakukan, cuma terkadang kita juga harus belajar lebih memahami, makanya untuk kegiatan pelatihan berkompeten di bidangnya tetapi pernah bersentuhan dengan dunia pendidikan sehingga nanti klop begitu. Kalau psikolog murni nanti nggak terlalu bersentuhan dengan pendidikan, kurang pas. Psikolog tapi yang pernah berkaitan dengan pendidikan nanti bagaimana menggali tentang karakteristik peserta didik ini akan luar biasa. Ini Bapak Ibu, ini harus kita lakukan betul karena di implementasi kurikulum Merdeka, pelapornya adalah Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar, maka memang tuntutan untuk kolaboratif, mandiri, inovatif, dan reflektif ini menjadi sesuatu yang penting. Kita bisa belajar dari siapapun, kita bisa belajar dimanapun, yang bisa kita jangkau Bapak Ibu. Ini penting. Kenapa? Karena di zaman yang sekarang kita tidak akan bisa berharap belajar itu harus runtut. Ya. Kita ingin belajar sesuatu harus baca modulnya dulu, ditempatkan pada suatu tempat, itu mimpi Bapak Ibu. Jadi belajar itu ya mungkin alurnya bisa flashback macam-macam begitu. Alur pembelajarannya sudah kalau kita melihatnya mungkin acak. Bagi kita yang sudah kolonial ini menjadi tidak sistematis karena kita terbiasa belajar secara sistematis. Nah sekarang ini pola belajar itu sudah tidak lagi sistematis Bapak Ibu. Ini harus kita sadari betul. Kita bisa belajar dari mana saja dengan cara apa saja, yang penting kita paham tentang sebuah konsep yang kita pelajari. Nah ini Bapak Ibu, kemudian ini juga penting perlu kami sampaikan dalam kegiatan pembelajaran ini ada yang disebut dengan teori kontrol Bapak Ibu. Teori kontrol itu apa? Teori kontrol ini menjadi patokan bagaimana cara kita bersikap ketika menghadapi peserta didik Bapak Ibu. Mungkin kita sering mengajar, ini yang sering dulu saya juga begitu. Terang ke matenteng gitu ya bahasanya itu. Terang ke matenteng tiba-tiba anak masuk begitu. Kepedot kan jadi nggak nyaman, terus kita marah-marahin habis begitu ya. Nah, padahal kita tidak tahu anak itu terlambat karena apa. Atau mungkin anak terlambat mengerjakan tugas dan sebagainya. Ini kadang kita langsung memvonis. Kita bisa menerapkan teori kontrol ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, tiga hal ini. Nah, menstabilkan identitas ini kita bisa memberikan pengertian misalkan bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan sebuah kesalahan, bom. Atau ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita bisa ngomong, anak-anak, tidak hanya kamu yang melakukan kesalahan ini, banyak juga kok siswa yang lain. Artinya si anak tidak langsung jatuh mentalnya. Ya, tidak langsung merasa bersalah. Kenapa? Karena kalau anak sudah kita justifikasi bahwa ini anak sering terlambat, itu pasti akan membentuk pola yang negatif. Kemudian bagaimana memvalidasi tindakan yang salah, ini bisa mengatakan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ketika anak langsung kita hardik bahwa kamu salah, dia tidak akan pernah ngomong alasannya terkadang. Atau misalkan menyampaikan alasan pasti bohong alasannya, tidak akan menyampaikan alasan yang sebenarnya. Nah, ini penting bagaimana kemudian memahami kebutuhan anak. Mungkin terlambat karena memang
tidak disengaja terlambat, kecuali memang ada beberapa yang memang disengaja. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, misalkan kamu ingin menjadi orang seperti apa begitu, ya. Mungkin dia ekspektasinya A, kemudian kita memberikan pembelajaran ekspektasinya B begitu, itu tidak pas gitu. Makanya ini yang harus kita pahami betul Bapak Ibu. Nah kemudian terkait dengan apa yang saya sampaikan terkait budaya positif ini, itu sedikit kenalan Bapak Ibu. Budaya positif yang kami tawarkan adalah, dan ini sudah saya rintis di kelas 10, dan mudah-mudahan nanti kalau diizinkan nanti di kelas 11 saya juga ingin mendampingi tetap yang kelas 10 ini tentang budaya riset menyenangkan dan kolaboratif. Saya sudah menanamkan ke anak bahwa budaya riset meneliti itu tidak susah, tapi menyenangkan dengan cara-cara yang nanti bertahap demi setahap saya sampaikan. Misalkan melalui proses pengamatan yang sederhana. Meneliti itu sederhana, tidak susah begitu. Tidak mudah harus berpikir berat dan sebagainya. Misalkan mengamati suhu. Anak saya minta misalkan coba kamu catat dalam 24 jam atau tidak 24 jam. Mungkin dari sore sampai pagi itu diukur setiap setengah jam suhunya berapa. Misalkan begitu. Nanti akan banyak hal yang kita peroleh dari situ. Itu Bapak Ibu yang akan kami tawarkan, dan nanti mohon tanggapan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan ini, termasuk nanti yang disampaikan oleh Bu Genep dan Bu Bumi. Nah kemudian yang terakhir, kesepakatan kelas. Ini penting Bapak Ibu, bahwa setiap kegiatan pembelajaran Bapak Ibu diharapkan membuat kesepakatan kelas dengan anak gitu. Kenapa? Karena kesepakatan kelas ini terkadang lebih dihargai daripada sekedar tata tertib. Kalau tata tertib itu terkait dengan sikap perilaku, tetapi kalau kesepakatan kelas ini lebih dalam begitu. Ini yang akan membentuk karakter yang tidak tertulis, tetapi biasanya lebih lebih diikuti. Karena dasarnya hati, tidak karena takut dihukum gitu. Demikian Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan karena waktunya singkat. Banyak hal sebenarnya yang ingin kami bagi. Nanti lain waktu akan kami sampaikan. Cukup sekian, saya kembalikan ke Bu Rumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.